Shalom Bapak Ibu saudara sekalian, selamat pagi. Pagi ini adalah saat yang istimewa bagi kita, karena di masa PPKM yang ditetapkan pemerintah, kita tetap dapat beribadah, bahkan kita bisa berkumpul di rumah ibadah bersama dengan keluarga. Itu kita akan menikmati hadirat Tuhan sama ketika kita ibadah di gereja. Baiklah, kita akan mulai ibadah kita pagi ini. Kita dasarkan ibadah kita pada pengakuan bahwa pertolongan kita adalah datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kasih setianya tetap kekal selama-lamanya. Turunlah ke atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Sekalipun situasi saat ini mungkin banyak yang merasa khawatir dan ketakutan, tetapi kita sebagai orang-orang percaya, mari kita akan datang kepada Tuhan Allah kita, Allah yang mengasihi kita. Roma 8 ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari kita nyatakan, kita menanggapi kasih Tuhan.
mati dan berkorban bagi kami. Dalam Engkau ada sukacita, ada hidup, harapan kami takkan hilang. Hanya Engkau harapan kami. Percaya kami aman di dalam Engkau, Tuhan. Haleluya.
kasih-Mu Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, pagi ini kami dapat menikmati hadirat-Mu bersama dengan keluarga, sehingga keluarga kami diberkati, keluarga kami memiliki hubungan dengan Tuhan, dan kami dipersatukan dalam kasih Kristus dalam ibadah di rumah kami masing-masing. Dan saat ini tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau urapi kami, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikannya, dan kami semua seluruh jemaat-Mu di rumah masing-masing terberkati melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang memampukan kami menjadi pendengar yang baik dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu supaya kami mendapatkan kebahagiaan. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Minggu ini temanya adalah sikap hidup orang Kristen di akhir zaman. Kita baca dari 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai ayat 11. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 11, demikian firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Sikap hidup orang Kristen di akhir zaman.
Tema tentang akhir zaman itu sudah dibicarakan oleh beberapa rasul, bahkan termasuk Tuhan Yesus. Lalu yang diungkapkan bahwa segala sesuatu sudah dekat. Akhir zaman sudah dekat. Tapi kalau tidak terjadi sampai hari ini, apakah firman itu salah? Nah, penekanan tentang akhir zaman yang sudah dekat itu adalah tujuannya supaya setiap generasi di zamannya, termasuk hari ini, itu adalah belajar hidup saleh, belajar hidup benar. Kenapa? Karena kalau kita tidak hati-hati dan tidak mempersiapkan diri, kedatangan Tuhan itu pasti. Soal waktu kita tidak perlu mengetahui kapan. Bahkan Tuhan Yesus pun mengajarkan Dia tidak menentukan itu, hanya Bapa. Nah, oleh sebab itu, kalau kesudahan segala sesuatu sudah dekat, itu artinya bahwa kita mempersiapkan diri sedemikian rupa. Apa yang kita siapkan? Yaitu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Menguasai diri itu merujuk kepada pemikiran yang tenang, masuk akal, stabil, dan giat. Tapi juga merupakan suatu pemikiran yang rasional, terkendali, masuk akal, dan kemungkinan pengendalian diri. Nah, situasi itu bisa mempengaruhi pikiran seseorang. Terlebih kalau situasinya itu enggak baik, apalagi di awal-awal gereja berdiri, itu kan banyak penganiayaan, banyak anak-anak Tuhan menjadi martir. Nah, situasi yang begitu itu sangat mempengaruhi isi hati dan pikiran dari setiap anak-anak Tuhan. Tetapi Petrus menasihatkan dalam firman-Nya, dikatakan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Ini penting karena penguasaan diri, jadi tenang itu dalam pengambilan keputusan itu baik dan benar. Tetapi dalam situasi yang tidak tenang, dalam situasi yang kalut, dalam situasi yang emosi, marah, tidak akan bisa mengambil keputusan secara baik dan benar. Nah, jadilah tenang, menguasai diri, dikatakan supaya kamu dapat berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, doa membutuhkan konsentrasi dalam hubungan secara roh dengan Allah. Maka hubungan secara pribadi antara roh kita dengan Allah itu perlu konsentrasi, perlu penguasaan diri, perlu ketenangan. Terlebih kalau itu doa di dalam ketenangan, maka doa-doa yang kita naikkan adalah doa yang secara sadar. Doa yang kita naikkan itu adalah benar-benar doa yang keluar dari dasar hati, bukan sekedar dari pikiran yang dikuasai dengan bermacam-macam masalah dan kesulitan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, nah, sikap hidup orang Kristen di akhir zaman merujuk kepada kehidupan kita menghadapi situasi yang Yesus nanti akan datang juga. Situasi saat ini, banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang mengalami putus asa dan sebagainya. Pembatasan dari segala lini kehidupan dilakukan. Maka apakah kita lalu menjadi orang yang emosi,
menjadi orang yang kecewa, menjadi orang yang malah putus asa, menguasai diri dan jadi tenang itu kunci, dan kekuatannya adalah di dalam doa. Menghadapi situasi yang semacam ini bukan kita alami sendiri, tapi dunia mengalami. Dunia juga mengalami kesulitan yang malah lebih dari bangsa kita. Tetapi doa menjadi kekuatan, doa menjadi solusi untuk kita dapat menghadapi situasi yang tidak menentu ini. Dalam situasi yang semacam itu dikatakan kasih antar rekan-rekan seiman, kasih antara saudara-saudara seiman menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena kalau di ayat 8 itu, tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Maka dalam situasi yang sulit, karena apa? Karena tadi ada beberapa jemaat yang mengalami kesulitan. Kalau di ayat 9 itu mengisyaratkan bahwa ada jemaat yang kehilangan tempat tinggal, ada jemaat yang mengalami kesulitan. Dikatakan di ayat 9, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Kalau orang Kristen mengalami ada yang kehilangan tempat tinggal, lalu yang lain akan terbuka memberi tumpangan, yang lain memberikan dukungan, memberikan pertolongan, maka betapa itu menjadi suatu kehidupan yang dikuatkan walaupun dalam situasi yang sulit. Maka contoh dari kehidupan murid-murid yang terdahulu adalah sangat baik untuk kita terapkan di situasi yang semacam ini. Maka daerah-daerah yang mengalami lockdown secara mandiri, tingkat RT, tingkat kelurahan, ada orang-orang yang bekerja sama menyediakan makanan, masakan untuk saudara-saudaranya, untuk tetangganya yang mengalami lockdown atau tidak boleh keluar rumah sama sekali. Nah, di situasi yang semacam itulah maka arti kasih akan kelihatan. Arti persaudaraan sangat dibutuhkan. Sehingga kalau orang Kristen yang zamannya Petrus, zamannya rasul-rasul sudah dibenci, sudah mendapatkan perlakuan tidak adil, maka di dalam kehidupan persekutuan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai keluarga Allah, mendapatkan kasih yang tulus, kasih yang sungguh-sungguh, dikatakan kasih menutupi banyak sekali dosa. Itu artinya tidak mengingat kesalahannya. Mungkin dulu pernah menyakiti, mungkin dulu pernah berbuat salah, maka kasih harus menghilangkan itu semua, sehingga kasih itu menjadi utuh, yang tidak karena, tetapi walaupun pernah menyakiti dan sebagainya. Sehingga itulah kasih yang sesungguhnya. Itulah kasih Allah yang harus kita teladani bersama. Kemudian di tengah-tengah situasi yang semacam itu, melayani seorang dengan yang lain itu juga menjadi penting. Tidak menjadi orang yang ingin selalu dilayani, tetapi sedapat mungkin dapat melayani sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Artinya setiap orang yang diberi anugerah kasih karunia harus dipertanggungjawabkan untuk dilakukan, untuk diterapkan, untuk dikerjakan.
kepada orang-orang di sekitar sebagai bentuk kita melayani Tuhan. Anugerah kasih karunia itu bukan suatu lencana dari prestasi kita, tapi anugerah kasih karunia itu adalah seperti handuk dan kain lap yang tujuannya supaya kita lebih lagi melayani. Semakin besar tanggung jawab yang diberikan Allah, semakin besar karunia yang diberikan Allah kepada kita, semakin besar pula tuntutan yang dituntut Allah atas diri kita. Maka justru dalam pelayanan ini adalah semakin besar tanggung jawab, semakin kita merendahkan diri sebagai bentuk kita menjadi pelayan seorang dengan yang lain. Bukan sebagai bos yang harus dihargai, dihormati. Bukan sebagai bos, sebagai orang yang harus disanjung, harus ditinggikan. Maka dijelaskan di ayat 11, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Nah, inilah tujuan dari sebuah pelayanan, tujuan dari kasih karunia, untuk kita dapat menjadi alat kemuliaannya. Maka sesungguhnya kemuliaan itu adalah seberapa besar orang bisa merendahkan diri, seberapa besar dia bisa mengalahkan ego, mengalahkan kebiasaan-kebiasaan buruk, sehingga menguasai diri, jadi tenang. Itu adalah kita kembalikan diri kita kepada kehidupan yang seharusnya. Kalau di ayat 3 di pasal yang sama, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang diubahkan di menjelang akhir zaman ini? Petrus memang tidak menyebutkan tanda-tanda akhir zaman, tetapi adalah bagaimana cara menyikapi hidup di akhir zaman ini, supaya jika Kristus datang nanti, kita sebagai orang yang dimuliakan, sebagai orang yang dianugerahkan mahkota kehidupan. Maka seperti orang-orang yang dahulu belum mengenal Kristus atau telah mengenal Kristus, tapi cara hidupnya masih sia-sia, masih melakukan hal-hal yang dilakukan orang tidak mengenal Allah, masih dalam hawa nafsu, masih keinginan daging, mabuk, pesta pora, dan sebagainya. Berubahlah, karena setiap berita tentang akhir zaman tujuannya adalah untuk mempersiapkan setiap generasi, termasuk kita ini, pada kehidupan yang benar, kehidupan yang saleh. Bapak Ibu sudah dikasihi oleh Tuhan, kasih yang ditekankan di sini adalah bentuk kasih yang rela mengampuni, kasih yang tidak mengingat masa lalu, kasih yang tidak bersungut-sungut, kasih yang rela berkorban, memberi tumpangan, memberikan perhatian, bahkan mungkin harta dan sebagainya.
Lalu terbentuklah suatu keluarga kerajaan Allah yang saling menguatkan, saling melayani. Sehingga di situasi yang sulit seperti apapun, maka ketika ada kesatuan kehidupan jemaat yang saling mengasihi, maka tidak ada sesuatu yang bisa mengalahkan hati yang sukacita. Tidak ada bisa mengalahkan kehidupan yang terpuruk sekalipun, karena ada kekuatan yang dibangun di dalam Kristus, di dalam persekutuan, di dalam kasih yang sungguh-sungguh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah pada saat-saat ini, kalau tanda-tanda akhir zaman yang disebutkan di dalam Alkitab sudah banyak kita jumpai, maka seluruh janji Allah yang telah tergenapi, hanya kedatangannya saja yang belum tergenapi. Sudah siapkah kita menyongsong kedatangannya, atau masih hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah? Bahkan di situasi yang sulit pada saat ini, kasih, perhatian dari satu dengan yang lain menjadi sangat penting, karena itulah kekuatan kita. Dan semua karunia-karunia yang diberikan Tuhan kepada kita, mari kita pergunakan untuk saling melengkapi, sehingga ketika kita bisa saling melengkapi, maka ada kekuatan, ada sukacita, ada pembaruan, bahkan kehidupan di zaman baru, ya, pembaruan hidup itu benar-benar kita alami. Dengan demikian kita akan terus belajar menjadi orang yang rendah hati, karena panggilan Kristus anugerah tadi yang saya katakan bukan lencana atas jasa, atas kehebatan kita, tapi kasih karunia itu adalah sebagai handuk untuk kita menjadi pelayan seperti Kristus yang melayani para murid. Dengan demikian, ambillah saat-saat yang sulit ini kesempatan, karena ada cerita sebagai renungan penutup. Ketika ada suatu musibah, terjadi bencana banjir, dan banjir itu memporak-porandakan seluruh kampung, bahkan banyak yang kehilangan harta benda, rumah dan sebagainya. Ada seorang ibu yang menyanyi, memuji Tuhan di tengah-tengah situasi yang semacam itu. Lalu seorang lain bertanya, "Bu, kenapa ibu kehilangan rumah, kehilangan harta benda, kok bisa menyanyi?" Ibu ini menjawab, "Inilah wujud kuasa Allah yang dalam sekejap bisa menghabiskan semuanya. Betapa kalau kita masih hidup, saya masih hidup, itu hanya bagian dari kasih karunia yang dianugerahkan kepada saya. Itu jauh lebih penting daripada semuanya." Di saat yang sama, dalam situasi yang semacam itu, ada orang yang seumur hidupnya tidak pernah berdoa, bisa berdoa, "Tuhan, tolonglah kami, tolonglah keluarga kami," dan sebagainya. Di saat yang semacam itu, ada juga orang yang kecewa, putus asa, berontak kepada Allah. Nah, maka sikap dari situasi yang terjadi itu, kita bisa nilai tingkat dari kedewasaan iman terlebih menjelang kedatangannya. Akan ada banyak kesulitan. Kalau Bapak Ibu baca di ayat selanjutnya, ayat 12 dan seterusnya, itu akan ada banyak penderitaan, akan ada banyak kesulitan. Tapi orang yang di dalam Kristus
kesulitan itu seperti Paulus mengatakan adalah kesempatan yang terbaik untuk mengambil bagian dalam penderitaan Kristus, karena setelahnya ada kemuliaan yang dijanjikannya. Oleh sebab itu, menjelang akhir zaman ini, menjelang kedatangannya, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Marilah kita mempersiapkan diri, hidup dalam kasih, hidup dalam kerendahan hati, hidup melayani, memperhatikan satu dengan yang lain, dan pergunakanlah hidupmu untuk kemuliaan Allah, karena semuanya akan tertuju hanya untuk kemuliaan. Di ayat 11 bagian akhir, ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah sikap hidup kami menjelang kedatangan-Mu, kami menata hidup sedemikian rupa. Terlebih kalau kami juga harus diperhadapkan dengan berbagai macam kesulitan yang muncul dari lingkungan sekitar kami. Kami tidak sendiri. Kami ada rekan-rekan yang mengalami hal yang sama. Oleh sebab itu, bagaimana cara kami menghadapinya, cara bersikap dan bertindak, itu harus berbeda dengan orang yang belum percaya kepadamu. Oleh sebab itu ya Tuhan, kalau kami satu dengan yang lain sangat membutuhkan perhatian, membutuhkan pertolongan, membutuhkan kasih, dan kiranya kami dapat mewujud nyatakan dalam keluarga gereja yang kecil ini dan secara besar keluarga kerajaan Allah. Sehingga kalau kami dapat saling memperhatikan, maka beban seberat apapun akan menjadi ringan. Bahkan Allah terus menganugerahkan orang-orang yang memiliki karunia untuk dapat menolong, untuk dapat berpartisipasi, sehingga kami semua akan dibangun di dalam kekuatan kerajaan Allah dan nama Tuhan dipermuliakan. Terus perlengkapi kami dengan hikmat marifat dari Tuhan, supaya kami tidak kehilangan kesempatan untuk hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah, tapi kami terus membenahi hidup untuk hidup berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kami serahkan jika sebentar kami akan juga ambil sakramen berjamahan kudus yang adalah perintah Tuhan sendiri. Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan lanjutkan dengan sakramen berjamahan kudus. Seperti pada minggu yang lalu telah diumumkan untuk kita mempersiapkan diri mengambil sakramen berjamahan kudus. Kenapa kita perlu mempersiapkan diri? Karena demikian firman Tuhan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Bapak Ibu, sebagai persiapan terakhir, silakan mengambil saat teduh, mohon pengampunannya sehingga kita layak menerima sakramen berjamahan kudus untuk jadi berkat dalam kehidupan kerohanian kita. Tuhan, siapakah kami, orang yang sangat berdosa ini, tetapi Engkau mengasihani kami dengan memberi nyawa untuk menebus kami, sehingga kami menjadi sangat berharga di pemandangan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mengenang akan penderitaan yang Tuhan telah kerjakan, supaya kami dapat menghargai pengorbanan-Mu, supaya kami terus semakin mengasihi Tuhan seperti Tuhan telah mengasihi kami.
Bila sakramen yang akan kami lakukan ini yang adalah perintah Tuhan sendiri yang akan mewujud nyatakan Kristus ada dalam hidup kami dan kami ada dalam hidup Tuhan Yesus akan menjadi kenyataan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita pegang roti tangan kanan dan arahkan hati dan dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita ingat tubuh Tuhan Yesus yang sangat menderita karena pemberontakan kita, karena dosa-dosa kita. Tuhan Yesus mau mati di kayu salib untuk dosa, untuk penebusan segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Mari kita minum, kita makan bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Juga darahnya, darah perjanjian yang ditumpahkannya untuk pengampunan dosa kita, telah dilakukannya sampai tetes darah penghabisan, sehingga kita terbebas dari segala dosa dan kesalahan, telah diampuni, telah ditebus oleh darah Kristus. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Mari kita minum bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Kami tidak dapat membalas kasih-Mu yang besar ini. Dan kiranya kami terus belajar hidup benar, supaya pengorbanan-Mu tidak menjadi sia-sia. Penebusan-Mu kami wujudkan melalui perubahan hidup. Panggilan-Mu kami wujudkan melalui hidup yang melayani Engkau. Maka semua anugerah yang Tuhan berikan kepada kami pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan sebagai bentuk kami menghargai Engkau, kami memuliakan Engkau. Oleh sebab itu, Roh Kudus kiranya tolong kami untuk memiliki kepekaan, untuk hidup sepadan dengan teladan yang telah Tuhan tinggalkan. Kami selalu menyesal kalau hidup menuruti keinginan daging kami, dan segera bertobat dan menjadi hidup yang terus diperbaharui. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu yang telah kami terima. Kami peringati pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Warta jemaat untuk sepekan, Bapak Ibu bisa perhatikan di warta jemaat yang sudah dikirim di grup Anambas Family. Ada beberapa jemaat yang berulang tahun dalam sepekan ini. Yang berulang tahun tanggal 6 Juli adalah Ibu Evi Magdalena. Yang tanggal 8 Juli itu ada dua saudari kita, yaitu
Francisca Esti Susilo, dan Saudari Gabriel Dia Fernanda. Tanggal 10 Juli ada 3 saudara kita yang berulang tahun, yaitu Ibu Elizabeth Wiwi Sukesi atau Ibu Alpen. Yang kedua Saudara Titus Chandra Permana, dan yang ketiga adalah Bapak Mukti Hari Saputra. Dan kiranya Tuhan akan memberkati di hari ulang tahun yang Bapak Ibu lakukan, dan diberkati kesehatan, usaha, studi, dan kebahagiaan senantiasa. Dan untuk yang bertugas atau pelayanan minggu yang akan datang, Bapak Ibu bisa perhatikan sesuai dengan jadwal. Kalau temanya adalah sikap hidup orang Kristen di akhir zaman, yaitu disampaikan oleh Bapak Pendeta Alpen. Kalau di sini maaf bukan itu, tapi hidup bijaksana di akhir zaman, disampaikan oleh Bapak Pendeta Alpen Siagian. Sikap hidup bijaksana di akhir zaman. Itu yang kami sampaikan, dan kita akan akhiri pada pagi ini kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ibadah yang telah kami kerjakan bersama dengan keluarga, dan kiranya ibadah kami berkenan dan menyenangkan hati Tuhan, dan kami semua diberkati supaya dalam rangkaian ibadah kami benar-benar kami merasakan kehadiran-Mu yang menjamah kami, menguatkan kami, dan meneguhkan kami. Terlebih di situasi pandemi yang saat ini, kami tetap kuat di dalam Tuhan. Kami memiliki persaudaraan yang kuat di dalam rekan-rekan seiman, sehingga kami saling mendoakan, saling mendukung. Terlebih kalau ada yang membutuhkan dukungan doa karena sakit, karena kekurangan dan sebagainya, Tuhan, biar Engkau taruh dalam hati kami, dalam pikiran kami, untuk kami saling melayani, saling mengasihi, bisa memberi dan sebagainya, sehingga kami menjadi keluarga Allah yang dikuatkan senantiasa. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam sepekan ini. Tuhan juga memberkati, berikan kebahagiaan tersendiri, supaya usia yang bertambah 1 tahun ini boleh disyukurinya, karena Tuhan telah menyertai dalam segala hal yang telah dilewatinya. Ada mungkin tangisan, tapi juga ada kebahagiaan, ada kekurangan, tapi juga ada berkat, sehingga semuanya akan memperlengkapi pengalamannya bersama dengan Tuhan, dan Tuhan akan terus memberikan kekuatan kesehatan yang prima, supaya di masa pandemi ini benar-benar mendapatkan kekuatan kesehatan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga pelayan-pelayan Tuhan berkati, supaya di tengah-tengah kesibukannya tapi juga dapat melayani Tuhan. Itu adalah bagian dari pelayanan yang mulia, karena dikerjakannya atas kasih kepada Tuhan. Kami serahkan untuk hamba Tuhan, Pak Pendeta Alpen. Jika masih dalam perjalanan, Tuhan juga akan menyertai supaya sampai di Malang tidak kurang suatu apapun, dan seluruh majelis Tuhan juga akan menolong supaya dapat terus mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat, yang baik, yang benar untuk kemajuan dan perkembangan jemaat di tempat ini. Terlebih untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, yang saat ini sedang terus bergulat dengan persoalan yang pelik, yaitu masalah corona yang semakin merajalela. Tuhan, biarlah bangsa kami terbebas keluar dari persoalan ini, dapat mengatasi dengan kerjasama serentak dari seluruh rakyat Indonesia, supaya patuh dan mengikuti protokol kesehatan demi
penyelamatan jiwa mereka sendiri, juga saudara-saudaranya yang bersama-sama dengan mereka. Para medis, obat-obatan yang dipakai, Tuhan urapi supaya vaksin yang terus dikerjakan ini dapat selesai dengan cepat, dan bangsa kami boleh menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang dapat maju, berkembang, menjadi bangsa yang juga adil dan makmur serta sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami serahkan gereja-gereja yang saat ini juga mengalami kesulitan. Tuhan juga akan tolong, terlebih untuk jemaat-jemaat yang mengalami masalah kehilangan pekerjaan atau belum mendapatkan pekerjaan, yang mengalami kekurangan karena masa pandemi yang sulit ini. Tuhan juga akan memberkati dan menolong, buka jalan supaya semuanya akan baik-baik saja. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua dalam kasih-Mu, dan jika sebentar kami akan pulang, Tuhan sertai dan pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita arahkan hati dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Spirit.